Kamera kelihatan gak sih? Mari. Indo gerak itu. Astagfirullahaladzim. Ya astagfirullah. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Setan apa ini, Jan? Tar dulu. Ya ampun. Gendero ini, Jan. Batu kok bisa hidup? Astagfirullahaladzim. Bakunya mirip batu ini. Batu pada kamu. Makanya itu astagfirullahaladzim. Hati-hati kamu. Punten. Cengeng. Tar dulu mbak. Kayak ada ularnya ini. Apa ini, Jan? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hati-hati kok ditabrakkan tadi kan. Lo kedip. Ini kesini nih. Tuh kesini turun aku. Tuh. Jalur kesini nih. Itu. Perhatikan. Astagfirullahaladzim. Kuntilanak ini, Jan. Terus. Yang mana bisa masuk di dalam gua ini dan keluarnya pasti makmur atau apa namanya itu berkelimpahan. Itu bagaimana? Apakah saya menemukan uang di sini? Misalnya gitu orang-orang itu apa bagaimana? Mohon maaf saya ingin tahu. Saya harus kawin dengan dia. Nikah. Punya istri, ya. Apa saya aja, ya? Maksudnya gimana? Saya udah punya keluarga. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Pagi yang segar ya. Sejuk, semuanya basah. Alhamdulillah. Wow. Nih ya. Ini habis hujan dan semuanya basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama saya Kang Tarto dan juga Pion TV Purwokerto. Salam lentur, siap untuk menghibur kalian semua. Mari kita berusaha untuk selalu lentur, selalu fleksibel, supaya kita betul-betul mengerti dari yang dijabarkan semesta ini yang penuh dengan teka-teki, yang disebut kita dengan kiasan, yang disebut dengan sanepa. Mari kita padatkan dari cerita-ceritanya, dan juga kita pun memberikan teka-teki kepada kalian supaya dipadatkan sampai selesai tontonnya, supaya paham apa yang dimaksud teka-teki itu ya. Jadi gini, nanti itu di pegunungan itu, di balik pegunungan itu adalah lautan. Oh, di balik ini ke sana itu ya? Itu lautan. Wah. Ya. Dan kita akan memasuki goa di dalam gunung itu yang tembus sampai ke lautan sana, sampai laut selatan. Nah, mari kita betul-betul mengiyakan dan mengkaji dari kedalaman gua itu, apakah benar tembus lautan, apakah itu hanya cerita-cerita bohongan, dan ada cerita-cerita yang lebih dahsyat lagi. Kita buktikan dengan adanya istana di dalam gua yang di laut itu. Apakah benar ada? Penasaran. Yuk kesana aja. Yuk. Oh, ini teman-teman ya, perhatikan goanya. Ini di sebelah sini. Ternyata ada di sini, tapi kita belum tahu persis tentang kedalamannya berapa meter atau berapa kilo. Yang jelas katanya ini gua ini yang menembus ke lautan, laut pada selatan. Nah, apakah ada makna teka-teki di balik semua ini? Karena ini adalah sebuah teka-teki yang dijabarkan oleh alam ini untuk kita baca dan kerendahan hati. Mari kita mencoba untuk mengaktifkan segala sensor yang ada dalam diri kita. Semua piranti-piranti atau semua indera diaktifkan
nanti supaya kita bisa menangkap sebuah pitutur lembut dari semesta ini. Kalau kita tidak melembutkan hati kita dan tidak mengaktifkan sensornya, maka kita akan rawan gagal paham lagi. Baik, yuk kita masuk. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Ini di pintu gua sudah ada air yang turun nih, seperti air hujan ya. Kita harus menembus itu dulu, maksudnya ini supaya kita basah dulu ya. Basah kesadaran kita, basah hati kita, batin kita supaya padam apinya. Api apa? Api amarah, api neraka dalam diri kita padamkan dulu dengan air ini. Baik, yuk. Alhamdulillah. Nah, setelah kena air hujan ini, mudah-mudahan segala amarah saya hilang, sirna, dan api nerakanya padam. Nah, itu dimaksud. Baik, yuk kita lihat dulu nih. Dari segala unsurnya di sini luar biasa, bebatuannya yang cantik, yang elok, yang luar biasa. Ini berbeda lagi dengan gua-gua yang lain karena ini apa? Ini membentuk sebuah ukiran-ukiran yang cantik, yang tentu kayak kita itu tidak bisa terbayangkan sebelumnya. Inilah mahakarya Tuhan yang sedemikian adanya ya. Dan lorong ini ceritanya konon ini bisa menembus ke laut pantai selatan sana. Nah, apakah kira-kira kita mampu untuk sampai ke sana? Nah, kita masuki lorongnya, kita selami gua ini sama halnya kita menyelami kedalaman hati kita dan atau sama halnya kita mengkoreksi diri ya. Baik, dan di sini juga itu diyakini bisa memprogram software kemakmuran. Software kemakmuran dalam diri kita maksudnya memprogram pikiran ya. Jadi ada perangkat lunak dalam diri kita yaitu bisa memprogram kemakmuran. Bila orang-orang yang bisa membaca atau paham, maka dari itu ayo kita aktifkan seluruh indranya ya. Jadi kita bisa makmur ketika paham yang dijabarkan di alam semesta ini. Assalamualaikum. Lihat dulu nih dari segala sisinya cantik sekali nih. Jadi apa? Plafon-plafon ini membentuk sebuah apa ini ya? Jadi unik, cantik dan tertata dengan baik ya. Tertata dengan baik dan ukiran-ukiran yang baik juga ya. Kita pun juga bisa harus pandai-pandai menata diri supaya membentuk sebuah lukisan yang baik, gambar yang baik untuk apa? Gambar masa depan. Nah, kita harus pandai menggambar itu, merencanakan sesuatu yang baik, itu aja deh, yang mudah ya. Nah, itu di sana, wah ini ada airnya nih. Ini di sini ada mungkin udah mulai memasuki di area ini apa namanya ini dan air ini terkadang surut, terkadang rob ya. Jadi pasang surut namanya ya. Dan pasang surutnya air ini mengandung makna bahwa ketika air pasang, rezeki orang yang melihatnya pun akan pasang juga. Tetapi kalau ketika surut, ini rezeki akan surut. Nah, di sini mari kita install atau software kemakmuran itu supaya tidak pasang surut, tetapi tetap dalam keadaan pasang, selalu pasang itu ya. Dan bagaimana caranya untuk mensoftware itu? Ikuti langkah saja, ya. Ikuti air di sini. Karena semakin dalam ini, nggak tahu kedalamannya berapa. Takutnya, nih, apa? Airnya bening, ya. Jadi bening sekali berarti menandakan ini tidak adanya apa namanya itu kotoran. Ya iya. Jadi kalau bening ini terlihat airnya, terlihat ikannya. Maka dari itu mari kita beningkan pikiran kita, tenangkan dan beningkan supaya selalu mendapatkan petunjuk sehingga apa?
ikannya kelihatan. Rezekinya, jalan rezeki itu selalu ketemu ketika kita bisa membeningkan hati kita. Maka jangan keruh, jangan marah-marah, jangan gagal paham. Ya, ikuti saja, aktifkan seluruhnya. Kalau nggak aktif nanti cuman berfokus pada pandangan mata, nanti telinganya nggak dengar, nanti gagal paham lagi. Oke, wow. Nih, dalam banget nih, lihat nih. Coba yang terterang ke sana. Benarkah ini menembus ke sana, pantai Salur Lautan, tapi mungkin bisa jadi kita di bawah laut nih. Di sini lautan udah nih. Ini mungkin bisa jadi ini apa? Terbelahnya lautan itu mungkin ini ada ini di gua ini ya. Dulu dibelah oleh Nabi Musa. Mungkin seperti itu ya. Baik, yuk. Jangan-jangan tembusnya sampai kemana nih? Tembus ke Australia gitu? Amerika bagaimana ini ya? Oke, tenang aja, ini makin dalam tapi nih semakin dalam. Iya. Nih, semakin dalam dan semakin dingin. Semakin dingin apa namanya? Airnya. Air asli. Iya, tadi saya melihat apa di sini tadi? Kayak binatang apa tadi nggak tahu. Biarin aja deh, hati-hati. Wow, ya. Kita selalu berfokus kepada yang baik-baik saja, ya. Berfokus yang cantik, yang indah. Kalau kita selalu berfokusnya jelek, atau rasa takut, atau rasa khawatir, justru akan mewujud rasa itu. Maka jangan selalu khawatiran, jangan penakut. Ya, maksudnya gitu. Yuk, jangan panikan terus. Dikit-dikit panik, khawatir. Khawatir gak bisa makan, khawatir gak bisa nutup utang, dan sebagainya. Udah, tenang aja. Itu di belakang. Ya. Itu apa tuh? Ini gede banget nih, coba. Ini apa ini? Coba lihat. Assalamualaikum. Hidup nggak? Takutnya ini hidup aku aja loh. Ini kalau di dalam goa yang wujud seperti ini biasanya itu bisa hidup. Nih. Kita dulu, kita deketin aja yuk. Ini belum ada ciri-ciri hidupnya. Kita dulu. Wah, punten. Oh, ini hanya batu, hanya tumpukan batu yang kayak gini. Tetapi apa namanya itu? Biasanya kayak seperti monster itu bisa hidup ya. Baik, ini masih jauh ke sana tuh. Kita dulu. Nah, tadi sudah bilang. Jadi ini kan hanya gini. Belum ada yang berani masuk ke sana nih. Jadi karena ini tidak ada ujungnya. Tuh. Tidak ada ujungnya ke sana. Tuh, kan? Sampai kayak gitu adanya tuh, lihat tuh. Nggak ada ujungnya ini. Nggak ada ujungnya. Lagian semakin sana semakin dalam. Seperti perasaanku padanya ini ya. Ya iya. Ujungnya ya. Oke, kita deketin aja yuk. Assalamualaikum. Ya kayaknya tenggelam. Waduh. Ya iya makanya tuh harus hati-hati. Wah ini jangan ada monster nih. Iya. Nih sudah sampai segini nih. Aduh, kita dulu. Saya cek dulu. Kira-kira sedalam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Itu apa ini? Astagfirullah. Astagfirullah. Ini apa ini? Ini. Itu. Di kamera kelihatan gak sih? Ini gerak itu. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya ampun. Astagfirullah. Ya ampun. Batu kok bisa hidup? Astagfirullah. Bakunya mirip batu ini.
Makanya itu astagfirullahaladzim. Hati-hati kan. Punten. Kita dulu Mbak. Punten dulu, maaf dulu. Bukan maksud apa-apa. Kami di sini hanya untuk cari pengalaman aja. Mohon maaf punten. Mau biar dulu sebentar nggak? Sebentar aja, saya pengen ngobrol sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Punten sebentar ya. Maaf, Mbak. Maaf, punten. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Masuk ke sini mungkin. Tadi dulu. Tuh. Itu. Astagfirullahaladzim. Yuk sana yuk. Kita ke sana yuk. Astagfirullahaladzim, tadi dulu. Aduh. Dalam ya. Aduh, sampai segini nih. Astagfirullahaladzim. Aduh, tadi ke sini. Tadi dulu. Enggak tahu nih. Tadi dulu. Lihat dulu nih. Wah. Kita di istana nih. Lihat nih. Ini mungkin di istana deh. Ini mungkin lihat nih. Astagfirullahaladzim. Tadi kemana orangnya? Punten. Assalamualaikum. Lihat teman-teman. Di sini ada 2 cabang ini ya. Ada 2 ruangan, yang satu sebelah sana ini dan satu lagi sebelah sana ya. Ternyata di sini ada tiang yang cantik sekali ini, seperti di alam mana ini. Ini wow. Sungguh luar biasa. Coba mungkin bisa tergambar oleh kalian ini. Mungkin digambar apa itu? Seperti kerajaan apa namanya? Semacam kerajaan kuno ini. Mungkin ini maksudnya di sini nih. Yuk kita salah satu aja yuk. Ini dulu. Punten. Assalamualaikum. Mbak. Wah. Berarti ini bener nih. Mau apa gini? Ya makanya itu. Coba sini. Ya nggak tahu makin dalam nih. Assalamualaikum. Punten. Area adem banget nih. Area adem banget. Ya, iya. Wow. Sampai segini maksudnya nih. Tadi kira-kira orangnya kesini apa enggak nih? Yang? Hah? Nggak tahu apa orang. Nggak tahu, makanya itu ayo kita bertelusur lagi masuk ke dalam ini untuk menyelami gua ini. Kita menyelami diri kita dari penggambaran gua ini aja. Yuk. Wah, tapi dalam nih. Takutnya jangan sampai. Nggak tahu lu sampai segini nih. Wow. Wih. Astagfirullahaladzim. Sampai dalam banget nih. Aduh, tadi dulu. Takutnya tenggelam sayanya. Jangan dulu. Hampir hanyut nih, hampir hanyut. Wow, luar biasa. Tadi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya ini istana. Kayak ada ularnya ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lo kedip. Ini kesini nih. Tuh kesini tuh aku. Tuh. Jalur kesini nih. Itu lihat bukan. Astagfirullahaladzim. Tuh. Gede banget nih. Kita dulu. Ini ular bukan? Tadi segede ini nih. Lihat dulu, perhatikan. Kayak ular gede banget. Apa itu bukan? Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Senter saya mau habis, senter saya nih. Senter saya kok hampir mati nih, tiba-tiba nih. Senternya nggak terang tiba-tiba nih. Itu. Perhatikan. Astagfirullahaladzim. Tadi dulu. Punten. Assalamualaikum. Punten, Mbak. Jangan. Ya itu dia gini. Oh bener nih cerita dongeng yang mengatakan ada kerajaan Nyai Roro Kidul di tengah laut. Mungkin ini dimaksud nih. Ini mungkin danyangnya
ataukah ini sebagai apa ratunya itu sendiri, nggak tahu nih. Kita dulu coba, sinter terang coba. Sinter saya mati nih, tiba-tiba kayak blank itu. Nih, sinter saya udah nggak kontras. Assalamualaikum. Punten. Mohon maaf Nyai. Oh, baik. Mungkin kita yang harus apa namanya itu menyatukan dimensi kepada beliau supaya betul-betul nyambung. Karena kita ini sebagai dimensi di manusia yang ini makanya kalau kita masuk lebih dalam, masuk ke dimensinya dia juga supaya tersambung. Baik, baik. Kita dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Nyai. Nyuwun sewu, tepat kula pangapunten bilih ganggu panjenengan. Nggih. Alhamdulillah nggih Nyai, maaf. Tepangaken nami kula Tarto Nyai, maaf. Nggih, kula saking Cilacap, kula saking Jawa Tengah. Nggih karena gini maaf Nyai. Jadi saya ketika berbicara dengan panjenengan, saya seolah-olah gagap, tidak bisa mengungkapkan sebenarnya saya di mana dan mau apa, sebenarnya saya bingung. Maaf Nyai. Airnya rob. Airnya rob nih. Ini. Gedein. Tadi. Ya makanya itu. Iya Nyai, maaf Nyai. Ya maaf. Mohon sebentar Nyai, beri kami waktu, jangan sampai rob dulu airnya, kami takut nggak bisa keluar, mohon maaf, beri kami waktu dulu untuk berbicara dengan panjenengan. Oke, Mbah Nyai, boleh hanya mendekat. Baik. Maaf Nyai, gini, jadi maksud kedatangan kami ke sini, sebenarnya itu lagi jalan-jalan, lagi di jalan, dan kami nekat dan terdorong hati kami memasuki area ini. Tujuannya gini Nyai, maaf, tujuannya di dikir jalan. Nggih. Iya. Sebenarnya gini Nyai, maaf. Ini bersama teman saya, ini Bang Mamat sama Bang Yono. Kami ini sebenarnya itu takut sama kita kok. Oke. Kita disuruh pulang aja. Disuruh pulang. Oh, maaf Nyai, jadi gini. Kami terlanjur di sini. Kami ingin mempelajari dari pitutur-pitutur yang disampaikan oleh leluhur kita, leluhur saya maksudnya, yang mengatakan di sini bisa memprogram software kekayaan, software kemakmuran yang mana bisa masuk di dalam gua ini dan keluarnya pasti makmur atau itu berkelimpahan. Itu bagaimana, apakah saya menemukan uang di sini misalnya gitu, orang-orang itu bagaimana, mohon maaf saya ingin tahu. Saya harus kawin dengan dia. Nikah. Istri ya. Sama saya aja ya. Maksudnya gimana? Saya udah punya keluarga. Oh, baik. Maksudnya dia itu mempersunting ilmu, ya. Jadi pertukaran energi. Jadi maksud beliau itu menikah dengan beliau, tapi bukan nikah sama jasad fisiknya, tapi pertukaran energi itu harus pengetahuannya dicampur, dipadukan. Baik, nggih, siap. Saya siap menerima wejangan panjenengan, dan mudah-mudahan saya bisa menerima ilmu sehingga kami bisa
bisa makmur dan semua teman-teman kami makmur ketika kami sudah memahaminya. Inggih, insyaallah siap. Inggih. Baik, baik. Baik. Inggih. Baik, baik. Saya duduk dulu, maaf. Nggih. Nggih. Siap, Nyai. Siap, siap. Astagfirullah. Gini. Mohon maaf Nyai ya. Ternyata selama ini kita itu mengunci pikiran kita ya sehingga tertutup oleh hijab-hijabnya sehingga tidak bisa menikmati samudra yang luas ini, samudra kemungkinan ya. Jadi semua orang itu sebenarnya yakin kalau yakin ada samudra kemungkinan yang bisa menembusnya. Apapun keinginannya bisa tercapai ketika kita bisa menembus ini. Hijab-hijab yang kita ciptakan sendiri, portal-portalnya ya, sehingga kita betul-betul bisa menikmati karunia Tuhan. Jadi bukan dari jin setan, tapi dari Tuhan yang memberikannya ketika kita tidak menutupnya. Gitu. Tapi kami tidak menyadarinya, Nyai, maksudnya menyadari tentang kita menutup, maksudnya menutup hijab itu. Itu bagaimana ceritanya, Nyai? Nggih. Nggih. Nggih, baik, baik. Memang betul ya teman-teman. Memang semua orang itu tidak menyadarinya. Mereka itu kayak kita sendiri itu terlalu nyaman dalam suasana, misalnya suasana miskin, ya terlalu nyaman. Padahal Tuhan itu bisa memberikan apa saja, ya. Jadi kitalah sendiri yang menolaknya atau membuat portal sendiri, ya. Jadi yang dimaksud ini di tengah laut ini kan di atas ini laut nih, di luar gua ini lautan. Adalah itu samudra kemungkinan yang memang apapun bisa kita wujudkan, bisa diberikan ketika kita mengiyakan, memposisikan diri kita menerima itu. Oh, baik, alhamdulillah. Saya akan mencoba membuka akses atau membuang portal-portalnya dalam diri kita sehingga betul-betul mengiyakan rasanya, mengiyakan bahwa saya kaya, bahwa saya mudah mendapatkan uang, saya mudah mendapatkan keberlimpahan dan bisa memberikan kebahagiaan terhadap sesama. Baik Mbak Nyai, maaf. Kalau Nyai sendiri maaf, saya ingin tahu namanya siapa. Kita disuruh sendiri membacanya. Beliau tidak mau namanya disampaikan, tapi kita sendiri membacanya. Gini Nyai, insya Allah ya memang saya akan menerima ilmu dari panjenengan tadi saya olah lagi. Karena gini, ini sangat susah dipahami kalau kita betul-betul tidak mau menggali, merendahkan ego kita susah untuk ini. Nggih. Oh, susah itu ternyata karena ada portal-portalnya sehingga susah. Kita sudah terlanjur memprogram diri kita sengsara. Jadi akhirnya susah untuk membuka portalnya. Kalau kita mengambil keputusan, kita pasti kaya. Artinya kita sendiri yang mengambil keputusan, saya kaya. Saya diberi kekayaan sama Tuhan banyak sekali. Saat ini dan seterusnya saya semakin kaya dan saya pun bisa memberikan kekayaan ini dan berbagi kepada semua orang yang membutuhkan. Begitu Nyai. Baik. Terus gini Nyai, maaf. Katanya di sini tiba-tiba airnya bisa rob. Bahkan ada ombak gelombang tinggi sampai ini.
Heeh. Oh, baik, baik, baik. Berarti ini ketika air ini rob, ini untuk menginstal kita, software kita supaya rezeki kita semakin pasang, semakin rob, semakin pasang, dan bahkan tidak pernah surut. Kita harus mengiyakan, mensoftware, memprogram pikiran bawah sadar kita bahwa kita semakin kaya, semakin berkelimpahan. Begitunya ya. Alhamdulillah. Baik. Maaf Nyai, alhamdulillah ini saya sangat luar biasa mendapatkan wawasan ini. Eh, Sebelum saya, apakah pernah ada orang kesini Nyai? Maaf. Oke. Ribuan orang pernah kesini, tapi banyak yang gagal, tapi ada juga yang berhasil gitu. Kenapa yang gagal itu kenapa Nyai? Maaf. Yang gagal itu yang gagal paham, ya. Gagal paham artinya mungkin rezeki itu bukan dari beliau kerajaan di sini, tapi justru dari dia sendiri, dari Tuhan maksudnya yang memberikan melalui perasaannya, perasaan yang dipancarkan. Karena semua ini tergantung kita mau memancarkan rasa bagaimana. Ketika kita memancarkan rasa miskin, yang diberikan Tuhan miskin. Tapi ketika kita memancarkan kaya dan diberikan Tuhan itu kaya. Nggih Mbak Yai, maaf. Baik, baik. Dan kita tidak boleh membenci orang kaya katanya. Jangan beranggapan, berprasangkala yang baik-baik tentang rezeki itu sendiri. Jangan kau benci rezeki kalau pengen kaya. Karena selama ini manusia itu diinstal itu maksudnya untuk membenci orang kaya, bahkan membenci uang, karena uang bisa menambah penderitaan katanya, ya. Dan uang tidak dibawa mati menurut anggapan orang-orang yang tidak mampu. Mari kita ubah menjadi uang itu bisa membahagiakan orang, dan uang akan bisa memberikan kebahagiaan terhadap semuanya. Alhamdulillah Nyai. Iya. Maaf. Iya. Itu ada ini. Kita ada. Ini. Baik. Iya. Nggih. Nggih, siap. Baik. Kita disuruh jangan lama-lama, yang penting sudah mengantongi ilmunya. Itu ilmu ini lebih berharga daripada harta. Yang disampaikan itu adalah pengetahuan itu lebih penting daripada harta yang nominalnya berapapun gitu maksudnya. Baik. Mau rob lagi. Mau rob. Iya, maaf Nyai. Kalau begitu kami mohon pamit, dan kami sangat berterima kasih atas semua wejangannya, dan mudah-mudahan ilmu ini bisa kami salurkan kepada teman-teman kami di sana. Baik. Assalamualaikum. Rahayu. Hah? Tapi airnya rob nih. Udah Mbak, yuk takut kita bisa keluar yuk. Aduh. Ya takutnya rob nih, yuk cepetan yuk. Kita nanti tenggelam lagi. Yuk. Aduh. Ya, yuk. Aduh. Sakit. Yuk. Luar biasa, alhamdulillah ya. Jadi ternyata banyak teka-teki yang disampaikan yang penuh makna ya. Kalau kita betul-betul mau menjiwai ya. Tetapi kalau kita pemikiran kita tersesat, jadi gagal paham lagi. Ternyata gini, saya luruskan bahwa setelah tadi saya mengiyakan saya menikah, artinya itu pertukaran energi, bukan menikah dengan secara kayak manusia ya, tetapi pertukaran energi. Saya mengiyakan
menerima wawasan wejangan dari tadi, seorang putri tadi, ternyata mengandung makna bahwa kita harus membuka akses, buang portal-portalnya ya yang dalam diri kita, sehingga kita bisa menerima samudra kemungkinan. Samudra kemungkinan apa saja, ya bisa kaya raya, bisa apa saja. Jadi sukses ketika tadi bertemu dengan beliau. Dan air pasang surut itu sebagai simbol saja ya, simbol untuk tarik ulur kita, hati kita, batin kita, rasa kita, supaya kita jangan kaget. Dan yang kedua itu terus merasakan mengiyakan rasanya bahwa kita tidak pernah habis rezekinya, selalu ada, mengalir terus. Deras kayak air. Ini makna luar biasa. Setelah kita menyelami goa dalam diri kita, ternyata banyak sekali teka-teki yang tersirat dan tersurat di situ. Ini sangat mendalam Dan juga sangat bermakna. Sangat bermakna. Kalian mudah-mudahan yang sudah mendewasa paham, yang belum dewasa mudah-mudahan akan didewasakan sehingga mengerti bahwa semua itu adalah pemberian Tuhan, bukan pemberian jin setan yang seperti kalian anggapkan. Dan kalian akan pasti sukses setelah kita mau mendekat takarub dengan Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar jibur.